Halo, selamat hari Minggu, Shalom, uh, Ecclesia Church, selamat pagi, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam sermon atau saat kita mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka dari itu kita harus bersuka cita karenanya. Dan aku percaya hari ini bukan sekedar rutinitas belaka, tapi kita akan sama-sama mengalami firman Tuhan hari ini. Dan aku berdoa hari ini biar Tuhan boleh sama-sama menjamah kehidupan kita. Kita keluar, kita pulang dari ibadah atau room Zoom meeting ini, dari YouTube channel ini, kita boleh keluar menjadi orang yang tidak sama lagi dan boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami menyerahkan hari ini, kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di minggu pagi yang indah ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini boleh ada itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mau undang Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada, di kamar kami, di ruang tamu kami, di ruang makan, dimanapun kami berada. Moga Engkau hadir Tuhan saat ini, Engkau mengurapi hati kami untuk melihat Engkau Tuhan hari ini. Tuhan, kami gak mau hari ini hanya mengenal Engkau secara agama atau rutinitas atau knowledge doang Tuhan, tapi kami rindu hari ini mengalami Engkau kasih-Mu seperti kami pertama kali berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, urapi kami supaya mendengar suara-Mu hari ini, dan aku berdoa ada perjumpaan pribadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu, welcome home semua. Kita boleh sapa yang ada di kolom chat, kita bilang welcome home everyone. Kita sapa mereka, orang-orang yang baru, mungkin orang-orang yang mungkin sudah lama gak hadir, kita boleh katakan welcome home. Aku encourage kita type di kolom chat, kita sama-sama welcome, kita berikan sambutan yang paling hangat untuk keluarga kita sama-sama. Dan aku mau sama-sama hari ini kita mau belajar satu tema di bulan ini tentang prayer atau tentang doa. Hari ini aku mau berbicara tentang, judulnya adalah prayer atau doa. Jadi aku mau tegaskan di awal, doa bukanlah sebuah ritual atau rutinitas, tetapi doa adalah ketika kita menutup mata kita, ketika memang gak harus tutup mata, ketika kita memfokuskan fokus kita sama Tuhan, kita mulai memandang Yesus dalam kehidupan kita, kita mulai memandang hadiratnya, kita mulai masuk hati kita, masuk dalam hadirat persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, disitulah kita sadar dan kita mulai menyadari dan kita tahu bahwa Dia nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Jadi aku mau encourage kita hari ini ketika kita mendengarkan firman ini, yuk sama-sama kita bilang welcome home, kita bilang welcome to my heart Holy Spirit. Selamat datang dalam hatiku Roh Kudus, aku mau mendengar suara-Mu. Jadi ketika kita sama-sama berbicara prayer ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Aku akan bacakan satu pasal. Kita akan buka dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Berikut adalah ayat yang sangat populer di kalangan orang Kristen, bahkan kita sering menghafal ayat ini. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Aku akan bacakan untuk kita semua. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow, amin. Inilah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Dan ini merupakan doa yang bukan untuk kita hafal doang, tapi ini merupakan satu konsep bagaimana kita bisa belajar. Kita bersyukur sekali Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang memimpin dengan teladan atau lead by example. Dia memberikan teladan lewat kepemimpinannya, dan kita melihat di sini. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, Matius ini ditulis dengan bahasa asli, yaitu bahasa Yunani atau Greek. Tetapi waktu Tuhan Yesus mengucapkan doa Bapa kami, Dia tidak menggunakan bahasa yang formal saat itu. Dia menggunakan bahasa Aram. Dia menggunakan bahasa Aram, itu bahasa yang digunakan di pasar-pasar, tempat berdagang sehari-hari orang Yahudi saat itu. Oleh Tuhan Yesus, orang tuanya, para murid mereka berbicara bahasa Aram. Dan ini menunjukkan prayer. Yang pertama, prayer itu shifting our focus on Him, atau kita sama-sama bukan berfokus pada kata-kata yang indah kata Tuhan Yesus, tapi doa ini merupakan satu
bukti kita mau mendekat kepada Tuhan. Inilah momen dimana kita berkomunikasi, sebab doa ini bukan sekedar ritual dan hanya sebuah rutinitas, tetapi doa ini merupakan satu komunikasi kita dengan Tuhan. Satu bahasa sekarangnya tuh satu tektokan kita sama Tuhan, satu komunikasi, jalinan kita komunikasi, satu menunjukkan kita punya relasi sama Tuhan. Doa itu merupakan sesuatu yang intim harusnya sama Tuhan. Itu merupakan keluar dari hati. Dan yang pertama aku mau katakan poin di sini, prayer is shifting our focus on Him. Mari kita lihat di sini. Karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang, awalnya dia bilang, Tuhan, aku pengen ini dong, atau Tuhan cukupkanlah makanan kami pada hari ini secukupnya, atau kayak, tapi kenapa di situ ditulis Our Father in Heaven, atau Bapa kami yang ada di surga? Itu menunjukkan doa itu seharusnya prayer is shifting our focus on Him. Atau ketika kita berdoa itu harusnya mata kita memandang, turn your eyes upon Jesus. Mata kita selalu memandang kepada Kristus. Dan ketika doa itu tidak bersentral pada Kristus, kita hanya doa sekedar rutinitas. Tuhan Yesus, terima kasih makanan ini, amin. Sesungguhnya, atau Tuhan sekarang aku mau tidur, atau aku mau makan, aku mau pergi kerja, aku mau pergi kuliah, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ketika kita tidak melakukan itu, kita kehilangan esensi atau kuasa dari doa itu sendiri. Kenapa Tuhan Yesus bisa ketika dia bilang, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Ketika kita shift our focus, karena tujuan dari doa adalah ketika kita terkoneksi dengan surga, kita terkoneksi dengan hati Bapa. Jadi ketika kita mulai berdoa karena rutinitas, itu merupakan menjadi menjadi satu hal yang kehilangan esensi. Kita kehilangan esensi dari berdoa, Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita hari ini berdoa dan turn our focus on Jesus? Apakah hari ini kita masih berdoa dan kita menaruh fokus kita hanya kepada Tuhan, dan hanya ketika kita bilang, Tuhan, ketika aku berdoa aku mau mengalami Engkau? Masih adakah api itu dalam kehidupan kita? Masih adakah gairah itu dalam hati kita ketika kita bilang, Tuhan, ketika aku berdoa aku mau lihat sesuatu terjadi, aku mau berjumpa dengan Engkau. Jadi kalau kita katakan prayer is shifting our focus on Him. Kenapa dikatakan our Heavenly Father, Bapa kami yang ada di dalam surga? Itu menandakan kita shift our focus. Karena kenapa? Kita manusia terbatas dan kita panggil Bapa kita yang ada di surga, Allah yang tidak terbatas. Ketika kita shift our focus on Him, ketika kita taruh segala khawatir kita kepada Tuhan, disitulah the power of prayer atau kuasa dari doa itu terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Aku rindu hari-hari ini Ecclesia Church, gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kalian mengalami kehidupan doa yang hidup. Bukan hanya kehidupan doa yang berdoa lalu terima kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus, amin, lalu tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita berdoa, surga turun ke bumi. Ketika kita berdoa, yang sakit disembuhkan. Ketika kita berdoa, terjadi pelipat gandaan. Ketika kita berdoa, terjadi mukjizat. Ketika kita berdoa, terjadi kelepasan. Karena kenapa? Bukan karena kita, because of Him. When we shift our focus on Him, ketika Kristus menjadi sentral dalam apapun yang kita lakukan, maka segala sesuatu itu kan ada esensi dan nilainya, dan itu bernilai kekal. Masihkah kita hari ini? Mungkin kita pikir itu mah imannya anak kecil, ketika kita ngapa-ngapain juga ngelapor sama Tuhan. Tapi bukankah Tuhan bilang, datanglah kepadaku anak-anak kecil, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ketika kita hari-hari ini, kalau kita bilang prayer is shifting our focus on Him, jadi aku mau tanya kepada kita, berapa kali sehari kita berdoa? Apa kita mau ngadu dengan orang-orang lain? Ada yang berdoa 5 kali sehari, ada yang 7 kali sehari, ada yang 8, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang bahkan sekali sehari. Tapi seharusnya, aku mau katakan di sini, prayer is shifting our focus on Him. Itu berarti berdoa setiap saat. Artinya kita berdoa setiap saat itu terkoneksi sama Tuhan. Karena kenapa? Kita tahu hanya di dalam hadirat Tuhan kita penuh. Hanya di dalam hadiratnya kita ditemukan. Hanya di dalam hadiratnya kita menemukan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan. Ketika kita hari ini mengalami masalah hidup, kita mengalami hal-hal yang sulit, seharusnya kita shift our focus on Him. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku gak kuat kalau aku harus ngalamin ini. Tuhan, aku gak kuat kalau aku harus ngalamin ini. But You are the one. You are my strength and my shield. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, Tuhan.
Aku berlindung kepadamu. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang melambangkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat, Bapa kami yang di surga, ayat yang ke-9, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, kata Tuhan Yesus. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Poin yang kedua yang aku mau sampaikan hari ini. Tadi yang pertama, prayer itu artinya shifting our focus on Him. Kita menaruh fokus kita sama Tuhan. Kita selalu melihat pandangan kita itu bukan pada masalah, bukan pada apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sedang hadapi, tapi shifting kita shift our focus on Him. Kita bilang, Tuhan Kau terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu menolong kehidupan kami. Ketika kita fokus punya confidence sama Tuhan, bukan put your confidence on yourself, bukan apa yang kita punya, bukan seberapa deposit yang kita punya, seberapa aset yang kita punya, tapi kita shift our focus on Him. Kita bilang, Tuhan Engkaulah segalanya, Engkaulah yang punya kehidupanku dan aku percaya kepadamu. Poin yang kedua, prayer means honesty and simplicity. Artinya berdoa artinya ada keterbukaan dan kesederhanaan. Ini sangat simpel. Sebab Tuhan Yesus bilang, jangan seperti orang-orang Farisi yang duduk di pinggir-pinggir jalan, dia berdoa, dia mengadah ke langit, menengadah ke langit, dan berdoanya dilihat semua orang. Itu berarti adalah satu panggung, hanya dibuat-buat. Aku selalu tekankan, kita selalu tekankan di sini, kita as a church, Ecclesia Church, kita tidak membangun stage atau panggung. We are building an altar. Kehidupan kita semua sama di depan. Setelah ada spotlight atau tidak ada spotlight, kehidupan kita sama di depan Tuhan. Kita tetap setia, bergantung sama Tuhan, dan Christ-centered. Prayer means honesty and simplicity. Ketika kita berkata keterbukaan dan kesederhanaan, kita lihat Tuhan Yesus bilang our needs today. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa lakukan itu sendiri? Dia bisa. Dia tukang kayu dan dia punya usaha. Dia melakukan segala sesuatu, Tuhan cukupkan. Tapi kenapa dia bilang Tuhan cukupkan hari ini? Itu merupakan satu gambaran ketika kita berdoa. Berdoalah menjadi anak, seperti anak bukan seperti budak. Yang kayak Tuhan kalau boleh mamaku disembuhkan. Tuhan kalau boleh sembuhkan kakiku Tuhan. Apa yang tercatat di firman Tuhan? Kalau firman Tuhan katakan, by His stripes we are healed. Dengan bilurnya kita diselamatkan, kita disembuhkan. Jangan kompromi dengan satu kebenaran. Ketika kita tahu apa yang kita doakan, kita tahu yang namanya keterbukaan dan kesederhanaan, simplicity and honesty. Ketika kita jujur sama Tuhan, Tuhan aku sakit, would you heal me today? Ketika kita temukan firman Tuhan, itu kenapa kita harus baca firman Tuhan. Ketika kita berdoa gak tepat sasaran, kita berdoa tidak sesuai firman Tuhan, disitulah kadang-kadang doa kita tidak dijawab. Seperti minggu lalu Pastor Teddy udah bilang, ketika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya akan jadi. Karena kenapa? Bukan karena kita, tapi karena rencananya, kata-katanya, firmannya harus digenapi. Entah itu baik, season yang baik, season yang buruk, season yang mendukung atau tidak mendukung, firman Tuhan harus kembali dengan kuasa, bukan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau hari ini kita tidak berdoa dengan honesty dan simplicity, kalau hari ini kita berdoa, kita buat-buat, kita seakan kita kuat di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tapi sebenarnya hati kita berantakan. Kita bilang, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Tapi ketika hari ini kita sedang tidak mengalami hal yang enak, kita bilang kayak gitu dan kita hanya munafik. Berdoa itu seharusnya penuh dengan honesty dan simplicity. Ketika kita berdoa ada keterbukaan, ada satu penyerahan diri. Ketika kita berdoa kita harus tahu bahwa Dialah kekuatan kita, bahwa kita gak perlu harus find terus di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa kok, kita sebagai anak, kita sedang lagi gak mood, kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan ketika Tuhan Yesus bilang seperti ini, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Artinya seperti ini, simpelnya dalam bahasa Aram itu ngomongnya seperti ini. Bapak Engkau tahu pencobaan yang aku hadapi ini sulit sekali. Aku kadang-kadang gak bisa tahan Tuhan. Tuhan kadang-kadang kami sebagai manusia, Tuhan Yesus mengalami, dia menanggalkan keilahiannya, kealahannya untuk sama seperti manusia. Dan dia bilang, aku gak kuat Tuhan. I need you Lord, I need you Father. Hari ini apakah kita masih bilang seperti itu, atau kita sudah jadi orang Kristen yang kayak kayaknya kita gak perlu minta tolong sama Tuhan, kayaknya ya udahlah, asal kita bisa selesaikan. Marilah kita bergantung kepada Tuhan.
Berbahagialah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang tidak bersandar pada kekuatannya sendiri. Ketika kita bersandar pada Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat akan membela kehidupan kita. Maka tangannya yang ajaib, mukjizat demi mukjizat, penyertaan demi penyertaan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Multiplikasi, satu breakthrough, satu akselerasi secara ilahi terjadi di bisnismu, di sekolah, di kuliah. Karena kenapa? Bukan karena kita, because of Him. I can do all things through Christ who give me strength. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Harus kita jadi gereja yang bersandar kepada Tuhan. Kita menjadi gereja yang bersandar, bersentralkan pada Kristus. Jadi doa ini harusnya honesty, penuh dengan honesty. Artinya apa? Jujur aja apapun yang kita lakukan, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita rasakan kecewa sama Tuhan, sama leader kita, ceritakan sama Tuhan. Tuhan tolong, aku gak mampu mengampuni, but you can empower me. Engkau akan berikan aku kekuatan untuk mengampuni. Siapa yang bilang kita harus mengampuni? Kita harus mengampuni, tapi dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Wow, ketika kita melakukan ini, kita menjadi orang Kristen yang punya kehidupan doa yang hidup. Menjadi orang Kristen yang punya kehidupan doa yang bergaul dengan Tuhan. Aku mau someday ketika kita dikenal sama Tuhan, bukan jadi orang yang, oh ini gereja yang berhasil, gereja yang punya 1000 jemaat, 10.000 jemaat, 100.000. I don't care. Tapi Tuhan satu hari, ketika kita dikekalan dan Tuhan bilang, aku menemukan gereja ini adalah gereja yang bergaul erat dengan aku, bergaul karib dengan aku. Ketika kita melihat Henok, kita melihat Musa, Eliat tidak mengalami kematian. Karena kenapa? Karena dia bergaul karib dengan Allahnya. Jadi aku berdoa hari ini ditemukan Allah, orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kita buka Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Catat ini baik-baik, kita renungkan, mari kita dengar firman ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Poin yang ketiga, this is the last point. Prayer connect us to the Father. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, Father, I ask you to come right now. Ketika aku berdoa, Bapa, Engkau mau datang Tuhan hari ini. Father, would you come to in our midst today? Bapa, datanglah. Tuhan, datanglah kepada setiap kamar. Tuhan, datanglah, jamahlah setiap hati. Kalau kamu rasakan hadirat Tuhan saat ini, kalau kamu rasakan Tuhan menjamah hidupmu saat ini, bukalah hatimu, bukalah kehidupanmu untuknya bekerja, untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak desire hanya kekristenan, Tuhan desire kehidupan, living your best life, kehidupan yang menghidupi kehidupanmu yang sungguhnya. John 10:10, Yohanes 10 ayat 10. Tapi pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, untuk memberikan engkau kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Poin yang ketiga, prayer connect us to the Father. Artinya apa? Setelah kematian Yesus, tabir bait suci itu terbelah dua. Jadi tidak ada perantara lagi antara kita dengan Tuhan. Kita gak perlu datang dengan offering. Kita gak perlu datang tunggu kita udah holy. Kita gak perlu datang tunggu kita udah suci. Kita gak perlu datang kalau kita udah berbuat baik. Tapi ketika kita berlumuran dosa, kita lagi mengalami masalah, kita lagi in our lowest point, tapi kita bisa datang ke Tuhan dan bilang, You are my strength and my shield. You are my strength when I am weak. Ketika aku lemah, Engkau Tuhan menjadi kekuatanku. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow. When we pray ketika kita berdoa Tuhan dengan kerinduan, when we connect with Him, kita connected to the throne of grace. Kita terkoneksi langsung. Doa adalah satu-satunya jalan tol menuju tahta kasih karunia Tuhan.
Ketika kamu hari ini mengalami kesalahan, karunia-Nya terlalu besar bagimu untuk engkau lewatkan hari ini. Jadi maukah kita come boldly to the throne of grace. Kita datang dengan berani ke tahta kasih karunia. Karena kenapa? Kita tahu kita ditebus, kita anak, kita berharga dan mulia. Kita bukan budak yang harus tunggu nanti kita udah baik, berikan persembahan setahun sekali baru kita berjumpa dengan Tuhan. Tahukah kita di perjanjian lama begitu banyak orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Jangan sia-siakan kalau hari ini kamu bisa ibadah hari ini. Jangan sia-siakan kalau kamu hari ini bisa berjumpa dengan Tuhan di kamarmu. Dengan cuma-cuma, bukan hanya di ibadah, tapi setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita bisa mengalami straightly connect to the throne of grace. Langsung terkoneksi dengan tahta kasih karunia Allah. Maukah kita hari ini, ketika kita terkoneksi dengan surga, maka apapun yang surga punya, as in heaven, here on earth, di sini di bumi seperti di surga. Ketika kita mengalami segala sesuatu, kita merasa akselerasi itu bukan kata-kata yang tepat dari dunia. Breakthrough itu gak ada di dalam bisnis kita. Breakthrough itu gak ada dalam kehidupan kita. Tapi if you know, in His throne, di dalam tahta kasih karunia, di dalam ruang maha kudusnya, bahkan malaikatnya pun gak bisa masuk sembarangan. Kita diberikan mandat, kita diberikan satu privilege untuk datang dengan boldly, kata Tuhan, datang dengan berani, aku menunggumu. Drawing close, Moses. Musa, datanglah seperti Musa. Musa mengalami Tuhan muka dengan muka, dan dia diubahkan selama-lamanya. Maukah kita hari ini diubahkan sama Tuhan untuk selama-lamanya? Maukah kita hari ini menjadi orang-orang yang menikmati kasih karunia-Nya, menjadi orang-orang yang cinta akan hadirat-Nya. Setiap hari kita masuk, kita bangun pagi, kita bilang, Come Holy Spirit, datanglah Roh Kudus ke dalam hidupanku. Oke, mungkin ini firman yang begitu singkat, tapi aku percaya Roh Kudus telah reveal something to us. Roh Kudus telah berbicara dalam kehidupan kita. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang singkat, tapi Engkau berbicara Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengar firman-Mu. Firman-Mu boleh stop sampai sini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus ada dalam hati kami yang menumbuhkan benih itu Tuhan, yang menaruh benih-benih ilahi itu dalam kehidupan kami. Bapa, Kau jamah setiap hati yang kering, hati yang gundah gulana, hati yang kering, yang sakit, yang luka, Tuhan Engkau sembuhkan. Tuhan, aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau sembuhkan Tuhan mereka yang sakit, Kau celikan mereka yang buta secara rohani Tuhan, biar Engkau bukakan hati mereka untuk menerima kasih-Mu hari ini Tuhan, biar mereka boleh tahu bahwa Engkau mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Kau mengasihi mereka dengan kehidupan-Mu, dengan seluruh yang Kau punya, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau cinta terhadap jemaat-Mu yang gak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Sebentar kami mau altar call Tuhan. Baik jemaat, kita akan masuk pada altar call yang akan dipimpin oleh Pendeta Teddy. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, silakan. Kalau mau dikonseling, kalau sungguh-sungguh belum punya gereja, mau tertanam di gereja kita, menjadi anggota gereja kita dan dibina, mari, ada barcode di bawah ini yang akan bisa Bapak Ibu Saudara untuk scan dan bersama-sama, boleh bersama-sama mengambil keputusan. Tuhan memanggilmu, Tuhan mau menolong, dan Tuhan mau memberikan yang terbaik, solusi dari Tuhan. Datang kepada Dia sekarang juga, dan Tuhan akan melawat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dalam kehidupan, permasalahan apapun, dan bahkan mau bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan mau dibaptis dan menjadi murid Tuhan. Silakan, Tuhan memanggilmu.